Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas C, angkatan 2020, mata kuliah kesehatan reproduksi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi berjudul HIV dan AIDS. Materi-materi yang akan kami bahas antara lain adalah epidemiologi HIV AIDS, penyebab HIV AIDS, infeksi oportunistik HIV AIDS, pencegahan HIV AIDS, stigma HIV AIDS, serta kaitan budaya dan gender dalam HIV AIDS. Jadi, mari disimak ya. Yang pertama adalah tentang epidemiologi HIV/AIDS. Penyakit HIV/AIDS dilaporkan pertama kali di Amerika Serikat tahun 1981 yang terjadi pada 5 remaja homoseksual. Di seluruh dunia, diperkirakan sebanyak 35 juta orang menderita penyakit HIV dan 19 juta orang tidak mengetahui status positif HIV mereka. Di daerah Asia, mayoritas prevalensi penyakit HIV masih dalam kategori rendah, yaitu kurang dari 1%, kecuali di Thailand dan India bagian utara. Sedangkan di Asia Pasifik terdapat 350.000 orang terinfeksi HIV dan sekitar 64% dari mereka adalah laki-laki. Di Indonesia sendiri, kasus HIV/AIDS pertama kali ditemukan di Bali pada tahun 1987, yaitu pada seorang turis asing yang merupakan homoseksual dan ternyata sudah didiagnosis menderita HIV/AIDS 2 tahun sebelumnya. Penyakit HIV terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu dari 30.935 kasus pada tahun 2015 menjadi 41.250 kasus. Sedangkan untuk kasus AIDS di Indonesia masih relatif stabil. Untuk prevalensi HIV di Indonesia sebesar 0,26%, kecuali di daerah Papua yang mencapai 1,8%. Pada tahun 2020, diperkirakan terdapat 543.100 orang menderita HIV/AIDS di Indonesia. Berikutnya adalah penyebab dari penyakit HIV/AIDS. Yang pertama adalah hubungan seks. HIV/AIDS dapat terjadi melalui hubungan seksual, baik melalui vagina maupun dubur atau anal dengan penderita. Hubungan seks oral juga dapat menimbulkan penyakit HIV/AIDS apabila di dalam mulut penderita terdapat luka terbuka, misalnya gusi berdarah atau sariawan. Kemudian yang kedua adalah berbagi jarum suntik. Penggunaan jarum suntik secara bergantian juga dapat menyebabkan penyakit HIV/AIDS. Biasanya kasus ini terjadi pada penggunaan naksa suntik atau pada saat pembuatan tato. Yang ketiga adalah transfusi darah. Kasus ini dapat terjadi apabila seseorang menerima donor darah dari penderita HIV/AIDS. Oleh karena itu, bank darah harus selalu memeriksa suplai darah yang diterima untuk menghindari risiko tersebut. Yang keempat adalah dari ibu ke anak. HIV/AIDS dapat menular secara langsung dari ibu ke anak pada saat proses kehamilan, melahirkan, dan melalui air susu ibu pada saat proses menyusui. Kemudian yang kelima adalah kurangnya pengetahuan dan masalah budaya. Di Indonesia sendiri, membicarakan masalah yang sensitif seperti seks masih dianggap tabu oleh masyarakat karena budaya timur yang sangat menjunjung tinggi nilai sopan santun. Hal ini yang menyebabkan mayoritas masyarakat Indonesia kurang memiliki pengetahuan mengenai penyakit HIV/AIDS. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai infeksi oportunistik pada HIV/AIDS. Lalu, apa itu infeksi oportunistik? Menurut Said et al. Tahun 2015, infeksi oportunistik adalah infeksi berat yang biasanya muncul pada orang dengan imunitas atau sistem kekebalan tubuh yang rendah, termasuk di dalamnya adalah penderita HIV/AIDS. Kemudian menurut Buchard tahun 2016, infeksi oportunistik adalah infeksi yang menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang akibat adanya suatu mikroorganisme, baik saat keadaannya normal maupun lemah, dan menunggu peluang yang tepat untuk menginfeksinya. Agen penyebab infeksi oportunistik terdiri atas protozoa, fungi, virus, dan bakteri. Penurunan kadar CD4 atau cluster of differentiation 4 kurang dari 200 sel per milimeter kubik pada penderita HIV/AIDS tentu dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi oportunistik. Penurunan kadar CD4 ini tentu berkaitan dengan penurunan respon imun terhadap infeksi dan berkaitan pula dengan rendahnya pembentukan antibodi terhadap virus HIV. Terdapat beberapa jenis infeksi oportunistik HIV/AIDS yang seringkali terjadi pada penderita HIV/AIDS itu sendiri. Pertama ada tuberkulosis, kedua ada diare, lalu yang ketiga ada candidiasis orofarinx, lalu yang keempat ada pneumocystis pneumonia atau PCP, kemudian ada herpes simplex dan herpes zoster, lalu ada toxoplasmosis, dermatitis, dan limfadenopati persisten. Pencegahan HIV/AIDS. Pada
tahun 2019, kasus HIV di dunia paling banyak terjadi di benua Afrika dengan jumlah kasus sebanyak 25,7 juta. Kemudian diikuti oleh benua Asia Tenggara sebanyak 3,8 juta kasus. Melihat benua Asia Tenggara menduduki posisi kedua dengan kasus HIV tertinggi di dunia, membuat Indonesia harus waspada terhadap penyebaran virus ini. Sehingga diperlukan pencegahan yang maksimal. Bagaimana sih cara mencegahnya? Yuk, mari disimak videonya. Pemerintah menargetkan kasus HIV di Indonesia berakhir pada tahun 2030. Pemerintah juga membuat sosialisasi pencegahan HIV dengan rumus ABCDE, antara lain A. Abstinence, yang artinya tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, mengingat bahwa kasus penularan HIV rentan pada anak usia dini yang melakukan seks akibat pergaulan bebas yang tidak terkontrol, sehingga menyebabkan tingginya kasus HIV. Kita dapat memberikan edukasi mengenai HIV atau AIDS dan kesehatan reproduksi dimulai dari siswa-siswi SMP, yang diharapkan dapat menekankan laju penularan HIV. B. Be faithful, yang dapat diartikan selalu setia kepada pasangan. Pria yang melakukan seks tidak aman dan terinfeksi HIV dapat menularkan virus kepada istrinya pada saat berhubungan seksual, sehingga hal inilah yang menjadi penyebab tingginya kasus HIV atau AIDS pada ibu rumah tangga. Lalu kemudian ada C. Kondom, yaitu selalu menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual. Kondom dinilai efektif mencegah penularan HIV sebesar 90-95% menurut National Institutes for Health. Selanjutnya D. Don't use drugs, yang artinya hindari penggunaan narkoba maupun penggunaannya lewat jarum suntik yang dipakai secara bergantian. Virus HIV ini dapat menular melalui jarum suntik yang telah terkontaminasi darah si penderita HIV. Yang terakhir E. Equipment, yaitu menggunakan alat-alat yang bersih dan steril sehingga jauh dari cairan seseorang yang menderita HIV. Selain penggunaan jarum suntik yang dipakai secara bersamaan, virus HIV dapat menular melalui peralatan-peralatan yang tidak steril. Contohnya adalah peralatan tato, peralatan bedah, dan peralatan bedah lainnya. Stigma merupakan pemikiran negatif seseorang terhadap suatu hal yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Banyaknya masyarakat yang menolak kehadiran penderita HIV atau AIDS membuat mereka harus menyembunyikan status mereka sebagai orang dengan HIV atau AIDS. Stigma masyarakat terhadap ODH memiliki pengaruh besar terhadap program pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS. Dikarenakan stigma masyarakat yang mengucilkan penderita HIV akan menyebabkan populasi beresiko takut untuk memeriksakan dirinya. Orang yang dinyatakan positif HIV akan merasa takut untuk mengungkapkan kondisi dirinya, bahkan hingga menunda pengobatan untuk penyakitnya sehingga kesehatan mereka dan penularan HIV tidak dapat terkontrol. Stigma masyarakat terhadap orang dengan HIV atau AIDS perlu tindakan lebih lanjut agar tidak terjadi lagi diskriminasi. Pemerintah perlu memberikan informasi yang lengkap mengenai HIV atau AIDS untuk merubah persepsi masyarakat. Pemberian informasi ini juga perlu mendapat dukungan dari tenaga kesehatan, tokoh masyarakat setempat, dan lain-lain. Apabila seorang tokoh masyarakat yang dipercaya memberikan pemahaman terhadap HIV atau AIDS, kemungkinan besar masyarakat setempat akan terpengaruh dan mengubah pandangannya terhadap orang dengan HIV atau AIDS. Kaitan budaya dan gender dalam HIV/AIDS. Kaitan budaya dalam HIV/AIDS. Masyarakat Indonesia adalah kelompok masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai adatnya sampai saat ini. Hal ini tentunya mempengaruhi penerapan kebijakan kesehatan, khususnya dalam upaya penanganan HIV/AIDS. Berdasarkan penelitian dari pihak Numpor, masyarakat yang meminum minuman keras, berperilaku seks bebas, dan nilai agamanya merosot memiliki resiko lebih besar terjangkit HIV/AIDS. Masyarakat yang meminum minuman keras memiliki resiko 4 kali lebih besar terjangkit HIV/AIDS daripada masyarakat yang tidak meminum minuman keras. Masyarakat dengan nilai agama yang merosot memiliki 4 kali resiko lebih besar terjangkit HIV/AIDS daripada masyarakat yang memiliki nilai agama baik. Perbedaan resiko terbesar ada pada kelompok masyarakat yang melakukan seks bebas. Masyarakat yang melakukan seks bebas memiliki resiko 11 kali lebih besar daripada masyarakat yang tidak melakukan seks bebas. Keluarga sendiri memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan pendidikan seksual yang tepat pada anaknya sejak waktu yang tepat pula. Namun, banyak keluarga di Indonesia masih menganggap pendidikan seks sebagai hal yang tabu. Hal tersebut bisa memicu anak tersebut memiliki penyimpangan seksual sehingga resiko terjangkit HIV/AIDS menjadi semakin meningkat. Kaitan gender dalam HIV/AIDS. Poin pertama adalah perbedaan tingkat pengetahuan. Berdasarkan suatu penelitian yang dilaksanakan oleh Berek dan kawan-kawan, 46,6% remaja perempuan memiliki pengetahuan yang baik terkait HIV/AIDS, sedangkan hanya 23,7% laki-laki memiliki pengetahuan yang baik tentang HIV/AIDS. Faktor lingkungan juga mempengaruhi perilaku berisiko yang sering dilakukan oleh laki-laki di Indonesia. Beberapa kelompok masyarakat mendorong laki-laki untuk mendapatkan predikat jantan dengan cara mencari pengalaman seksual sebanyak-banyaknya ke berbagai wanita. Poin selanjutnya adalah perbedaan beban yang ditanggung oleh pria dan wanita. Hal ini dapat dibuktikan pada kasus istri yang tertular HIV/AIDS dari suaminya.
Istri yang tertular HIV/AIDS terpaksa harus memikul beban ganda, yaitu merawat keluarganya yang terjangkit HIV/AIDS sekaligus menghadapi perlakuan tidak baik dari lingkungan sekitar. Hal ini dapat disebabkan oleh poin selanjutnya, yaitu perempuan dinilai tidak memiliki pilihan dalam menentukan hubungan seksual dengan pasangannya. Hal ini dapat kita lihat pada data laporan UNAIDS yang menyatakan bahwa 1,7 perempuan yang mengidap HIV/AIDS di Asia, 90% tertular dari pasangan seksual. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi pada hari ini. Sekian dari kami, kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.